Tapi apa yang membuat Deng Awi ini kuat dalam menghadapi segala ini? Ya, karena pertemanan, Seth. Pertemanan. Ya, pertemanan. Terus? Teman yang baik. Oh ya, berteman itu dengan orang baik. yang menyemangati semua itu, Seth. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Berkumpul sama orang-orang baik. Salah satunya itu berkumpul sama teman-teman KPK. Ya, ya Komunitas betul. Pendakwa Keren. Kenapa Bang Deng Awi ini pulang dari Jakarta? Jakarta kan banyak uang, bisnis hebat. Apa yang mendorong Deng Awi sehingga mau pulang ke kampung sendiri? Karena murah tiket. Oh gitu murah ya, tiket. ya. Kambuna. Kambuna. Saya naik Kambuna. Masih ada nggak Kambuna? Apa itu Kambuna? KM Kambuna, kapal air. Oh, kapal air. Iya, karena ada yang bilang uang itu bukan segala-galanya, Seth. Ya, Uang itu tidak dibawa mati. betul. Dah? Tapi dibayar Kalau utang. tidak ada uang, rasanya seperti mau mati juga. Saya gitu. bikin juga. Akhirnya saya diajakin main, Ustaz. Ya. Diajakin main sinetron. Ada awalnya waktu saya diajakin main, saya juga enggak tahu bahwa sinetron itu bagaimana, cara orang syuting itu bagaimana. Jadi Ya. saya sekedar datang saja dari Open the case, insyaallah. Madece sapo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Farid Milenial, Ustadz Gaul yang terhits terkece debur Indonesia. Bersama saya Deng Awi. Dia kabare. Alhamdulillah, madeceng-deceng. Dece sapo. Ya, karena kalau Sakit? saya demam Ya. atau saya batuk-batuk mungkin saya dikarantina dulu, Ustaz. Oh, gitu Karena ya. alhamdulillah saya sehat-sehat, makanya kita bisa ketemu di sini, Ustaz. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita berada di Warkop Daeng Awi bersama ownernya langsung, Daeng Awi. Nah, saat ini beliau ini kan pernah berkiprah di dunia perfilman, yaitu Kun Anta. Kun Anta Tasta Jamala. Ya. Kun Anta pasti Anda tahu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selama berkiprah di Jakarta, gimana sejarahnya berkiprah di Jakarta ini? Ya, sejauh Ustaz ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Deng Awi. Jadi alhamdulillah kita bisa ketemu lagi sama Ustaz, kita ngobrol-ngobrol, Ustaz ya. Ya. Nah, kenapa saya hijrah ke Makassar, ke Jakarta, Ustaz? Ya. Jadi awalnya itu tahun 2007, Ustaz. 2007 ya, saya hijrah ke Makassar sebagai perantau. Hijrah ke sana, saya cari pekerjaan, saya berusaha, dan banyaklah yang harus saya bikin di sana. Salah satunya saya berdagang, karena dagang ini kan Penting. pekerjaannya Rasulullah, Ya. Ustaz. Kenapa Ya, saya itu dagang? Ya, ya. Nah, saya ikuti jejak Rasulullah, dagang, makanya saya berdagang. Alhamdulillah dari perdagangan itu, Ustaz, saya dagang-dagang. Alhamdulillah ada rezeki-rezeki yang Allah kasih. Alhamdulillah saya bisa artinya bisa beli apa-apa aja lah dari Ya. hasil dagang itu, Ustaz. Artinya Tunggu, dagang apa ini? saya dagang pakaian, Ustaz. Oh, pakaian. Ya, khususnya itu pakaian baju muslim. Oh. Orang bilang baju koko, Ustaz. Oh, Ya. Masya Allah. Karena ada juga temanku itu pedagang. Ya, Pedagang organ. organ. Nah, itu Organ bahaya. itu ya, anu Organ. piano. Ya. Menakutkan juga ya kalau organ. Ya, ya. Ya. Nah, di situ banyaklah pengalaman saya dapat, hampir 20 tahun saya di sana, Ustaz. Banyak pengalaman-pengalaman yang berharga yang saya dapat. Saya banyak belajar di sana. Karena saya itu banyak pengalaman hidup pahit, Ya. manis, banyak saya alami, Ustaz. Betul. Karena saya tahu, Ustaz, artinya ada istilahnya kita bilang itu tidak lahir seorang pelaut di ombak yang tenang. Betul. Nah, banyak saya dilalui itu goncangan namanya badai. Ya. Goncangan-goncangan. Nah, itu tapi itu membuat saya untuk selalu semangat. Bahkan Ya. saya banyak lalui itu, Ustaz, mulai dari pahit manisnya, hitam putihnya saya banyak lalui, Ustaz. Alhamdulillah saya lalui, dan alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa bertahan, Ustaz. Ya. Nah, Paling kayak penting begitu. itu, Nah, bertahan. ya, Allah bertahan, Ustaz. Karena kalau kita mau menyerang Kapok kita. bahaya juga, Betul. Ustaz. Kita menyerang, kita lihat formasi dulu, Ustaz. Iya, Karena iya, di iya, bawah iya. kan masih bed kita, artinya di pemain belakang masih Ya, kurang, gawang masih lemah. masih Ya. lama ya. Ini pemain bola, Ustaz, ya kita Iya, bicara. betul, betul. Nah, dari situ artinya banyaklah pengalaman, Ustaz. Begitu. Nah, main sinetron juga alhamdulillah, dari sinetron saya banyak belajar, saya banyak pengalaman, saya banyak menimba ilmu di Jakarta, saya banyak bicara banyak pengalaman yang saya dapat dari aktor-aktor senior di sana, Ya. Ustaz. Nah, itu yang saya pengalaman berharga yang saya terima itu, dan insya Allah saya balik ke Makassar, insya Allah kita bakalan banyak bisa kita bikin sesuatu, Ya. Ustaz. Betul. Khususnya Jadi, di industri kesenian, kesenian, kreatif. Nah, kreatif. kayak begitu, Ustaz.
Ya, jadi dunia perfilman ya. Ya, salah Ustaz. Itu Kan yang ini bisa. rencana kita mau bikin film Ustaz ya? Iya, film Ustaz Dongo-Dongo. Ustaz Dongo-Dongo. Nah, bukan. Bukan, Ustaz, ya. iya, jadi dia Ustaz Ultraman. Ultraman. Nah, insya Allah kita bisa bikin itu Ustaz. Karena insya Allah kalau tidak ada arah melintang, Insya Allah kita bikin Ustaz. bisa. Ya. Pokoknya kita bikinkan film yang terhits terkece bur Indonesia. Guys, itulah sepintas pengalaman yang beliau hadapi. Tidak akan lahir pelaut yang hebat, yang handal kalau tidak dia melalui badai yang sangat besar. Ini satu petikan kalimat yang sangat-sangat luar biasa yang bisa kita petik, bisa kita ajarkan ke anak-anak kita. Dan ingat, jangan membalap. Kenapa? Karena orang tua kita, nenek moyang kita pelaut, bukan pembalap. Ya, jadi itu. Jadi mungkin sebenarnya intinya pada saat ini kita mau bincang-bincang ini masalah antara bisnis dengan persahabatan. Ya, jadi yang saya mau tanyakan ini kan suka duka bisnis tentu ada baiknya, ada buruknya, ada banyak lika-liku perjalanan dalam bisnis. Nah, yang saya mau tanyakan, kira-kira posisi mana yang terbaik antara bisnis dan persahabatan? Mungkin bisa bercerita tentang ini. Nah, kalau bicara tentang persahabatan dan bisnis Ustaz, ini satu perjalanan hidup yang harus istilahnya harus balance Ustaz. Balance. Ya. Karena biar bagaimana Bukan beleng. Lain lagi saja ya. Beleng ya. Nah, pertemanan itu perlu Ustaz untuk mendukung satu bisnis. Karena kalau tidak ada teman juga pasti ribet juga kita Ustaz. Karena tidak ada teman yang bisa kita temani komunikasi. Tergantung temannya teman yang bagaimana dulu. Makanya kita harus cari teman yang membawa energi-energi positif Ustaz. Ya. Supaya kita juga itu terbawa. Jadi kita artinya kita bisa semangat karena kalau teman-teman di sekitar kita yang positif-positif Ustaz. Nah, yang makanya saya itu kalau dalam berteman selalu cari yang positifnya Ustaz. Ya, positif. Ya, dari situ nanti saya mengembangkan bisnis apa yang bisa kita kelola nanti Ustaz. Positif hamil ini atau positif corona? Ya, itu positifnya macam-macam lah. Oh, ya, iya. kan? Tergantung dia mau positifnya bagaimana. Tapi jelasnya kita saling bersinergi lah istilahnya begitu Ustaz. Saling mengambil keuntungan, Ya. menutupi kekurangan. Ya, menutupi kredit-kredit kita yang ada macet. Nah, kita selesaikan sama teman-teman begitu Ustaz. Jadi awalnya bisnis pakaiannya? Pakaian Ustaz, saya jual karena tadinya saya mau bisnis peternakan, modal saya tidak cukup Ustaz. Jadi saya pakaian aja dulu saya bisnis. Memang bisnis peternakan perencanaan waktu di Jakarta itu apa? Saya mau pelihara sapi Ustaz. Oh, sapi? Iya, cuma sapi kan terlalu besar, tidak ada tempat. Sementara lahan di Jakarta kan sempit, mahal juga Ustaz. Iya, betul. Nah, makanya saya jual pakaian saya lah. Makanya setelah saya balik ke kampung sini, ke kampung halaman saya, nah saya sekarang peternak ikan Ustaz. Ikan. Nah, ikan nila. Iya, ikan pausi ikut. Ikan pausi enggak, saya ikut dia tinggal di Jakarta. Oh iya. Saya ikut Ustaz. Karena takutnya nanti Marisa Hart marah. Betul, iya. Bawa lakinya orang kan? Iya. Itu pelakor. Iya. Jadi saya pelihara ikan nila saja Ustaz. Oh ya, ikan nila. Bukan ikan mila, kalau mila beda lagi. Ya, Mila Kurniawan. Nah, tetangga itu ya. Oh, tetangga satu. Jadi jangan dipelihara itu. Jangan. Ya. So, istrinya orang. Ya, jadi awalnya jual pakaian karena tidak bisa mendapatkan lahan besar dan modal yang besar, akhirnya peternakan sapi gagal. Batal, bukan gagal ya. Artinya ditunda dulu. Sekarang ini ke Makassar, bisnisnya peternakan tuyul. Bukan, ikan. Bahaya kalau ternak tuyul ya. Itu yang bahaya. Memang modal sedikit untung banyak. Atau ada mindset lain yang tadi ini kan kita masih berbicara tentang gimana kira-kira seumpama bisnis ini terganggu dengan persahabatan. Pilih mana, persahabatan atau bisnis? Kalau di antara disuruh memilih Ustaz, bisnis atau persahabatan, semuanya baik Ustaz. Ya, baik. Tidak ada yang jelek. Persahabatan harus tetap kita jaga karena itu kan harus menjaga silaturahmi Ustaz, kan? Artinya hablum minallah sama hablum minannasnya harus sama kan, harus balance Ustaz. Iya. Nah, di bisnis jadi harus sama-sama lah Ustaz. Jangan dipilih, jangan jadikan pilihan karena begitu. Iya, karena dua-duanya baik Ustaz. Berarti harus tersinkron. Jadi dia kayak satu paket. Wah, ini yang bisa dipelajarin. Tapi bagaimana cara menyinkronkan itu seumpama ya?
seumpama ini sahabat mengganggu sekali bisnis kita. Ya, kalau dia mengganggu, ikat ke Ustaz, selesai itu. Oh, ikat. Ikat saja. Ya, ikat. Wih, simpelnya dia. Bagus jadi boy. Ya, jangan tanya kita kok mengganggu. Oh, jangan ganggu. Jangan mengganggu. Nggak, seumpama kan kita rekan kerja, sama bisnis. Umpama kita bangun bisnis ini bersama, tiba-tiba di pertengahan jalan, artinya bisnis ini tiba-tiba dia mau kuasai, kita tersingkirkan. Nah, dalam kondisi seperti itu mungkin teman-teman di rumah mau belajar dari pebisnis seperti Daeng Awi ini yang sudah melanglang buana, yang sudah jatuh bangun, yang sudah tahambur, sorok dan tak gulinta ya dalam bisnis. Guling-guling. Ya, kira-kira bagaimana mengambil sikap dalam keutuhan bisnis dan tetap mempertahankan persahabatan dan bisnis tetap jalan. Betul. Begitu. Mengutuhkan rumah tangga, ADRT, anggaran dasar rumah tangga ya. Ya. Jadi kalau saya dapat masalah kayak begini, Ustaz, yang saya lakukan pertama-tama itu saya tutup mata dulu, Ustaz. Berarti tutup tidur mata, dong. Ya, saya berpikir bagaimana caranya. Karena banyak pengalaman saya itu kan biasa bisnis, namanya ada bisnis itu kita joinan, Ustaz. Ya, join. Nah, di tengah jalan tiba-tiba tidak sepaham. Ya. Karena satu mungkin maunya begini sementara yang satunya mau begitu. Ya. Begini kamu jon. Ya. Yang harus saya lakukan, Ustaz. Yang saya lakukan itu biasanya saya mengalah, Ustaz. Oh, mengalah. Iya, mengalah. Berarti mengalah untuk menang. Kalah dong. Ya, kalah. Mengalah untuk kalah ya, mengalah untuk menang daripada perserikatan kita ini terhambur. Perserikatan ini terhambur, pertemanan terputus. Ya, terputus. Makanya saya harus kalau saya pribadi sih mengalah aja saja, Ustaz. Saya tanya teman, gimana? Kita bicara dulu baik-baik dulu, Ustaz. Kalau memang sudah mentok tidak bisa diselesaikan, ya harus ada yang mengalah. Pengalaman mungkin ada saya satu pengalaman, Ustaz. Ya, coba ini cerita pengalaman saya di Jakarta ini, Ustaz. Seru, jadi saya pasti dulu seru. Nah, tidak terlalu seru aja, Ustaz, karena imbang satu sama. Jadi, berarti seri ya. draw ya. Jadi saya pengalaman itu bisnis satu, ada usaha kafe juga saya bikin di Jakarta, Ustaz. Kafe ya. Setelah di depan kita ngobrol, akhirnya terbentuk ini usaha, kita jalan, tapi setelah berjalannya berapa bulan, nah itu ada benturan-benturan, ada misi-misi, sudah tidak seimbang lagi kan. Nah, ada, makanya saya bilangin sama dia begini saja, pilihannya sebenarnya kalau bisnis begini, karena kalau saya bikin keputusan begini, dia juga bikin keputusan begitu, akhirnya tidak bakalan sinkron lama, tidak bakalan selesai ini. Tidak nyambung. Akhirnya makanya muntaber akhirnya. Mundur tanpa berita. Jadi solusinya saya kasih pilihan. Begini saja, jangan simpel, jangan terlalu ribet-ribet kalian begini. Saya kasih pilihan, ada pilihannya dua. Simpel saja. Saya mundur, kau maju, atau saya maju, kau yang mundur. Ya. Tuh. Ternyata. Supaya cepat kita, tidak mau sama-sama, tidak ada yang mau maju, tidak ada yang mau mundur. Ya. Akhirnya tetap kita jalankan. Nah, akhirnya walaupun dalam kondisi batu-batu, tapi hasilnya tidak bagus biasanya. Ya, makanya sudah ada kekacauan. Ada kekacauan. Makanya itu salah satunya jalan kita berusaha mending bagus sendiri-sendiri, Ustaz. Betul. Kalau dalam dunia usaha bisnis kayak makanan begini, usaha warkop, kafe begitu, Ustaz. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi satu orang saja yang mengambil kebijakan, Ustaz. Betul. Terlalu banyak orang yang terlalu mengambil kebijakan, capek juga. Panas juga. Sama kalau dua matahari dalam satu bumi kan panas. Ini saya matahari Molna panas sekali dirasain. Apalagi matahari dua ya. Memang susah menjadikan matahari ini dua dalam satu dunia. Apalagi dua pimpinan dalam satu perusahaan. Memang harus bagi tugas ada. Bagi tugas itu penting. Itu menurut saya. Sedangkan memang bisnis itu dianjurkan di dalam agama kita. Dianjurkan. Halallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, perjalanan sampai detik sekarang ini kembali ke Makassar itu apa? Apa rencananya? Planning ke depan ini? Ya, kita tadi kan sudah dapat. Pertama dapat bahwa mempertahankan persahabatan itu lebih baik daripada bisnis. Kan dunia jini, bro. Ya, santai aja. Ya, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur, karena tidaklah aku ciptakan dunia, kata Allah, kecuali hanyalah fata morgana, kesenangan yang menipu.
Tapi butuh tongki dunia bela. Iya, karena ada yang bilang uang itu bukan segala-galanya, Ustaz. Iya. Uang itu tidak dibawa mati. Betul. Dah? Tapi dibayar Kalau utang. tidak ada uang, rasanya seperti mau mati juga sih dia bikin juga. Setengah mati ya. Setengah mati Betul. juga dia bikin. Ustaz. Apalagi kayak saya ini sudah berkeluarga, Ustaz. Iya, betul. Banyak yang perlu diasapi. Salah Betul. satunya dapur. Itu Ya, Ustaz harus dapur. diasapi. Kalau tidak diasapi, Diazani. kita diazani sebenarnya. Ustaz. Jadi ini pengalaman yang sangat berharga buat kita kawan-kawan, bahwasanya bagaimana cara kita untuk bertahan dalam bisnis, sedangkan yang kita juga mempertahankan ini adalah persahabatan. Ini dilema, Dilema. sangat dilema. Nah, jadi tadi Bang Awi sudah memilih bahwa persahabatan, uang gampang dicari ya. Mungkin begitu. Ya, tergantung juga ke kondisinya. Ustaz. Oh, kondisi ya. Tergantung dari kondisi. Oh, saya kira uang gampang dicari, tapi persahabatan susah dipupuk kembali. Ya, mungkin Ya, seperti itu ya. semacam begitulah, Ustaz. Mungkin Begitu. mungkin rezeki kita bukan di situ, tapi rezeki kita yang Allah siapkan ada di tempat lain. Betul sekali. Yakinlah innallaha la yukhliful mi'ad, ya kan? Iya. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Tapi usaha juga, guys. Makanya itu fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Setelah kau bulatkan tekad, berdoa, bertawakal. Jangan berarti tinggal duduk diam, nongkrong, mak dongkol, tunggu uang dari langit. Wah, itu namanya impian yang tak tercapai. Ya. Jadi harus berusaha gitu ya, Harus. begitu. Jadi Berusaha. tidak bisa cuma sekedar berdoa, boleh. tidak berusaha. Tidak Itu boleh. masalah itu, Ustaz. Iya, apalagi kalau cuma rajin sembahyang, tiba-tiba buka rumah, dia foto diri di situ, akan sukses pada masanya. Baru tidak ada usahanya. Kion racun bangun. Terlalu banyak kau minum antimu itu, makanya tidurmu terlalu miring. Ya. Terlalu banyak mimpinya itu. Ya. Harus cepat-cepat bangun. Iya, iya. Tak gulita mami itu kalau tahu. Jadi itu sekedar tadi satu bahan pengajaran hidup bahwa ternyata bisnis itu memang rumit. Dia Tidak seperti semudah. teka-teki dalam hidup ya. Ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Jari-jari, Ustaz. Ya. Nah, Tapi awalnya kenapa sehingga kita maunya itu bisnis di Jakarta bukan di Makassar? ya karena dulu tidak ada pekerjaan yang bisa saya kerja di Makassar, Ustaz. Salah satu ya, makanya memaksa saya juga. Sebenarnya tak kandang pasar sebenarnya, Ustaz. Oh, bukankah ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri? Nah itu dia, saya penasaran ibu tiri itu bagaimana Oh. modelnya. Dan Ya. saya mau coba-coba, ternyata ibu tiri memang bahaya, Ustaz. Oh, gitu ya. Iya, Ya, ya. Saya dulu pernah dikasih menangis sama ibu tiri, Ustaz. Ya, Ya ibu tiri, ibu kota. ibu kota ya, ibu kota. Macet, Ustaz. Ya, macet. Macet pas waktu hari itu, macetnya minta ampun itu. Saya di tol. Panas ini, Ustaz, jam 1 siang. Ya. Macet. Sementara bensin tinggal sedikit mami, tinggal menyala itu, Ustaz. Kayak apa Warning, itu? warning. Warning. Iya, warning. Apa? Kalau warning warning gua orang mabar itu. Kayak kalau kayak itu yang di rumah sakit ada yang bunyi-bunyi itu ini. Oh, iya. Serine. Ini tanda-tanda. Iya, tanda Waspada. kematian. Nah, saya dapat begitu. Mau mati kedap DP lampunya itu, lampu bahan bakar itu, Ustaz. Ya. Sementara macet, panas, lapar, menangis kita bikin, Ustaz. La ilaha illallah, di situ bisa Kering bilang kerontang, betul-betul ini ibu tiri, ibu kota ini. Lebih Mau parah. lari kemana, Ustaz? Ya, di tengah jalan Di gini. tengah jalan, Ki. Dimatikan lagi. Saya matikan AC-nya untuk menghemat. Baik panasnya minta ampun, Ustaz. Oh, sambil keringat dan Keringat, bercucuran air mata bercucuran semuanya. Di situ saya bilang, oh ini mungkin dibilang ganasnya ibu tiri. Ibu kota. Ya. Tapi apa saja keuntungan yang bisa didapatkan dari perdagangan pakaian itu? Ya, salah satunya saya untung duit, Ustaz. Oh, duit. Iya, Maksudnya saya materi. Saya Oh. dapat dari keuntungan situ. tidak dari apa yang sehingga menyebabkan kita dari pedagang pakaian sampai pergi menjadi pemain sinetron di kun anta tastajamala. Iya ya. Sampai begitu. Kenapa sih, apa cerita-ceritanya dulu? Kalau awalnya saya main sinetron dulu, Ustaz, dari pertemuan dia, Ustaz. Jakarta ini kan Pergaulan jadi. ya pergaulan dan fenomena-fenomena yang biasa tidak mungkin, mustahil bisa jadi terjadi mungkin. di sana. Bisa jadi bisa jadi mungkin. Ya, semuanya kan ada di ibu kota.
Ada semuanya ada di ibu kota. Nah, kemarin itu saya ketemu sama beberapa aktor-aktor senior, pemain sinetron. Ya. Dari situ sepertemuan saya dari sama beliau. Akhirnya saya diajakin main, Ustaz. Ya. Diajakin main sinetron. Ada awalnya waktu saya diajakin main, saya juga enggak tahu bahwa sinetron itu bagaimana, cara orang syuting itu bagaimana. Jadi Ya. saya sekedar datang saja dari situ, saya datang, langsung diajakin main sinetron. Ya, alhamdulillah saya bisa ikuti, saya imbangi lah Ya. pergerakannya ini pemain-pemain sinetron Ya. semua. Nah, dari situ saya bisa dapat saya belajar. Nah, di situ alhamdulillah selesai juga syuting pada hari itu walaupun memang berat. Nah, saya selesaikan syuting itu dan setelah tayang di televisi, setelah saya juga nonton Ustaz, Ya. saya lihat hasil kerja, wih keren ternyata Ustaz. Ya, keren. Ada tantangan tersendiri. Ya. Nah, kemudian dari situ saya muncullah benih-benih cinta muncul untuk main di teater seperti itu. seni, ya artinya main sinetron. Nah, di situ saya muncul senang. Akhirnya saya ikut nih beberapa kali casting juga, ada Ya. panggilan saya ikut. Nah, dari situ alhamdulillah Allah kasih jalan-jalan. Nah, adalah pekerjaan baru lagi. Oh, Nah, menjadi sebuah pekerjaan baru. Pada dasarnya itu awalnya cuma berdagang, ketika melihat ada kesempatan di situ. ada peluang, Ustaz. Ada peluang? Nah, saya manfaatkan, Ustaz. Wow, keren. Jadi ternyata guys, perdagangan itu kalau kita kurang bergaul, maka tidak ada pergaulan. Ya. Itu gitu ya. Pergaulan penting, Ustaz. Pergaulan. Ya. Jadi antara bisnis dengan persahabatan harus tetap seimbang, dia harus jalan beriringan. balance ya. Balance. Bukan beleng-beleng. Buh. Kalau beleng-beleng kan rusak lagi ya. Nah, Nah, jadi memang harus seimbang dan sejalan. Nah, yang kawan-kawan di sini Daeng Awi itu, jadi kita tiap pekan, tiap hari Jumat setelah sholat Jumat kita mengadakan yang namanya OTT. ya. Operasi tangkap tangan. Bukan. Apa itu, Ustaz? Pokoknya operasi tentang takwa. Nah, jadi kita memang ceramah itu untuk menambahkan keimanan dan ketakwaan. Subhanallah. Nah, dan di Warkop Daeng Awi ini guys, Jalan Topas. Pokoknya datang ke kemari kalau mau lihat penceramah-penceramah keren yang terkece Debur Indonesia bersama komunitas pendawa keren Sulawesi Selatan. Ya, di sini semua nongkrong. Nah, yang paling seru lagi setelah kita berbicara tentang persahabatan dengan perdagangan, bisnis dengan persahabatan, tentu harus balance. Itu tentu harus balance dan kita harus pahami bahwa dunia ini memang mataul gurur. Ya. Kesenangan yang menipu. Ya. Ya, memang dijadikan sebagai kesenangan yang menipu. Jadi jangan terlalu mengejar duniamu. Ya. Padahal kita ini harus mengingat bahwa i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Kerjakan duniamu semata-mata memang kau akan 1000 tahun hidupmu. Seumpama ya, i'mal li akhiratika wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Dan ingat akhiratmu semata-mata kau akan mati esok. Apa persiapan kita kalau tidak ada anggota? Betul sekali. Tidak mungkin di dalam kubur bertanya, kion racun. Ya. Tidak mungkin toh. Siapa yang pebisnis terbaik di dunia? Tidak mungkin. Atau dia bilang, berapa kali kau skater? Dah, Big Win, Mega Win, atau Super Win. Tapi dia tanyakan berapa banyak sedekahmu. Yang dia tanyakan, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kita tidak tahu tentang agama, kita tidak akan bisa jawab. Ya. Tentu persahabatan itu akan mengaitkan kita ke agama dengan cara mengajak kebaikan dan semuanya positif. Nah, ini seperti tadi, karena persahabatan dipupuk akhirnya masuk menjadi pemain sinetron dan ada pembelajaran baru yang bisa kita dapatkan. Bukan begitu dengan ya? Betul sekali. Apa yang sampaikan untuk teman-teman dalam pengalaman hidup yang kita gali selama berbisnis dan tetap menjaga balance-nya persahabatan ini? Ya, kerja keras. Kerja keras. Ya, kerja keras, kerja ikhlas, dan tetap semangat. Tetap semangat. Iya, itu Keras, dulu dia. ikhlas, tuntas, sampai selesai. dan lunas. Adakah pernah gejala-gejala dalam bisnis seperti minjam apa? Banyak, Ustaz. Saya pernah pinjam juga sama teman, saya Ya. dibantu. Nah, itulah persahabatan. Ya. Jadi teman yang membantu, Ustaz. Oh, teman yang Iya, membantu teman kita di yang saat-saat saya kalau- jatuh. Iya, Di saat jatuh, jatuh, mabuk, berdiri lagi kembali. berdiri lagi. Nah, Nah, itu yang sulit. Ya. Sulit. Kenapa saya katakan sulit? Karena ketika jatuh tak ada yang melihat, oh kasihan. Ya. Karena sebenarnya ada begini, Ustaz. Pernah ada tanya orang bagaimana cara mengukur Ya. teman.
Teman. Ada betul. ada ukurannya ternyata Ustaz. Oh, berarti ada takarannya. Ada takarannya. Jadi ada satu pernah saya baca kata Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Ya. Pernah ditanya, "Ya Amirul Mukminin, temanmu saya lihat terlalu banyak. Ya. Berapa jumlah mereka?" Amirul Mukminin bilang, "Nanti saya hitung teman saya ketika saya dapat musibah." Betul. Nah, Itu yang susah kayak itu. kita ini biasa serta kalau giliran dapat biasa musibah, tidak ada semua teman, tidak ada ditanya, tidak ada ditanya posisi, tidak ada yang jawab Ya, lanya ki. Tuh hilang nih. Iya. Ketika kita lagi baik, Lagi biasa itu naik-naiknya, ya, ada itu posisi. Di mana bro? Perintah. Ada aja ini. Itu. Iya. Nah, di situ artinya pertemanan itu kita bisa mengukur dari situ. Oh iya, betul. Jadi makanya insyaallah kita di niat tak bagus, maka Allah juga kasih ke teman-teman yang bagus. Betul. Untuk di kehidupan kita. Ya. Begitu, Ustaz. Nah, ini yang menjadi ajaran yang bagus sekali dari pebisnis tulen ini, jatuh bangun sampai tertiup angin kencang di ombak yang sangat besar. Ya. Makanya itulah dianggap teman kalau di saat kita jatuh. Ya. Tiba-tiba banyak datang. Betul juga. Satu. Oh, banyak sekali begitu. Pura-pura blow on. Tidak ada kak di anu ini partner. Ada kak di luar kota. Padahal dia di samping rumah aja duduk. Iya. Ditanya, adakah? Tidak ada yang bilang adakah? Tidak ada. Posisi selesai. Hancur barang-barang ya. Tapi pernah merasakan jatuhnya dalam dunia bisnis? Banyak kali Ustaz. Saya pernah jatuh. Kapan? Ini saja hampir jatuh ini sebenarnya ini cuma hampir jatuh ya. Ya kondisi juga setelah karena pandemi begini kita Ya. banyak, bukan cuma saya juga, mungkin banyak teman-teman juga. Ya, merasakan itu. Iya, nah, hampir jatuh. Tapi ya tetap kita Hampir bertahan. jatuh atau sudah jatuh? Ada yang sudah jatuh, tapi itu tadi semangatnya Ya. yang harus dijaga tetap. Betul. Karena tidak lain seorang pelaut ulung di ombak yang tenang. Betul. Nah, jadi harus memang mental harus dijaga. Memang hidup itu keras bro. Ya, Keras. ada kok Ustaz? Ada. Jadi kalian semua yang pebisnis, jangan ragu menghadapi situasi dan kondisi yang rumit. Ya, betul. Karena orang hebat itu bukan lahir dari tempat yang tenang, tapi orang hebat itu yang lahir ketika bisa keluar dari jepitan yang sangat luar biasa. Ya. Tekanan hidup, itulah yang membuat kita besar. Ini satu pengalaman yang mungkin mau diceritakan oleh Daeng Awi, tapi sulit mengungkapkan Ya. karena kondisinya saat ini masih dalam keadaan memperluas dunia persaudaraan. Ya. Jadi memang itu Daeng Awi, memang perjuangan hidup itu rumit. Dibaca simple tapi ternyata kalkulasinya panjang. Iya. Rencana anggaran biayanya itu melebar. Melebar. Nah, Kayak jalanan diperlebar Ustaz gitu. tapi apa yang membuat Daeng Awi ini kuat dalam menghadapi segala ini? Ya, karena pertemanan Ustaz. Pertemanan. Ya, pertemanan. Terus? Teman yang baik. Oh ya, berteman itu yang dengan orang baik. menyemangati semua itu Ustaz. Berkumpul dengan orang-orang yang baik. Berkumpul sama orang-orang baik. Salah satunya itu berkumpul sama teman-teman KPK. Ya, ya Komunitas betul. pendakwa keren. Yang keren-keren ya. Keren. Jadi memang itu adalah pertemanan. Tapi tentunya syukur juga ya. Karena syukur yang mencukupi kita. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Anu sedikit bisa banyak karena merasa cukup. Cukup. Nah itu syukur. Syukur. Bukan haji syukur sebelah. Mungkin itu yang membuat kita kuat ya. Ya, harus semangat Ustaz. Oh, Tetap semangat. Oh, spirit Dalam ya. kondisi pandemi begini Ustaz, tetap semangat. Memang senyumnya ini tak pas sama kuliah ini. Jadi Karena itu- pas ya Ustaz. Iya, karena Karena pas. pas. Jadi cukup itu saja mungkin kepada Itu teman-teman. mau saja. Tapi yang paling berarti kenapa Bang Daeng Awi ini pulang dari Jakarta? Jakarta kan banyak uang. Bisnis Ya. hebat. Apa yang mendorong Daeng Awi sehingga mau pulang ke kampung sendiri? Stop dulu Daeng Awi. Ya, karena murah tiket. Oh, begitu Murah ya, tiket. ya. Kambuna. Kambuna. Saya naik Kambuna. Masih ada nggak Kambuna Ustaz? Nggak Apa ada. itu Kambuna? KM Kambuna, kapal air. Oh, kapal air. Bawa apa dari sana? Kenapa naik kapal air? Kenapa bukan pesawat? Pesawat. Enggak, ini karena kita bercanda-bercanda aja. Sebenarnya saya lebih senang kalau naik kapal air, Ustaz. Oh, ya. Karena dinikmati Iya, perjalanan. adventure di. Ya, ya. Adventure kita. Iya, ya. Cocok gitu. Dinikmati. Jadi saya bisa enak lah perjalanan dinikmati. Banyak yang bisa dilihat. Banyak bisa dilihat.
Salah satunya lumba-lumba, ikan, Oh, laut, ada lumba-lumba tenang. ya? Iya, itu yang kenapa saya pulang naik kapal layar. Kapal air. Kapal layar saya. Nah itu pengalaman yang sangat luar biasa. Iya. Tapi yang paling inti, katanya sih saya dengar Deng Awi ini pulang karena ada sesuatu hal, mau jaga siapa? Oh, orang tua. Orang Ada tua. apa yang dibalik semua ini? Nah, apakah bisnis akan menghalangi segalanya? Jadi ada satu pengalaman, Ustaz. Ini kita serius ini, Ustaz. Iya, Serius. serius makin. Jadi ada saya punya teman dulu di Jakarta, Ustaz. Dia kerjanya itu tidak ada, Ustaz, kerjanya. Ya. Tapi setelah saya tanya berapa bulan saya tidak ketemu, tiba-tiba dia kaya raya, Ustaz. Wih, kenapa bisa? Kaya raya. Saya tanya, apa kau kerja? Ya. Dia bilang, tahu kerja aku apa? Saya pulang ke kampung, saya pergi rawat saya punya ibu. Ya. Ibunya dia rawat. Terus dari situ saya tidak tahu, tiba-tiba ada pekerjaan yang saya dapat, saya bisa dapat uang. Jadi saya bilang, dapat uangnya dari mana? Jadi waktu ada kejadian itu, ada saya punya teman, dia mau jual rumahnya. Ya. Padahal itu teman pun tidak ada kerjanya sebelumnya. Nggak ada. Tidak ada Memang kerjanya di pengangguran Jakarta. total. Pengangguran total. Jadi ada temannya, dia mau jual rumahnya, Ustaz. Ya. Dia jual rumahnya itu 3 miliar. Ya, 3 miliar. 3 miliar. Dia mau jual itu rumahnya. Entah kenapa dia ketemu sama orang Perancis. Ya. Nah, orang Perancis ini dia di Jakarta itu dia mau sewa rumah. Iya. Dia mau sewa rumah. Ditawarin lah 4 tahun 3 M harganya. Dia sewa. Mahal. Nah, dia pergi ke sama yang punya rumah, karena yang punya rumah itu temannya juga. Oh ya. Dia tanya, berapa kau mau jualkan rumahmu? Nah, akhirnya dia bilang 3 M, tapi kalau kau ambillah 2,7. Ya. Ambil, tidak ada masalah. Nah, jual 2,7. Nah, jual. Jadi ambil itu uangnya orang bule itu, orang Prancis itu, terus dia bayar ke temannya. Nah, hampir tidak sampai 4 tahun, 3 tahun itu rumah dia kontrak itu bule, tiba-tiba dia harus kembali ke negaranya. Ya. Selama 3 tahun itu dia dapat rumah setelah Iya, betul. dari sewanya itu. Ternyata benar sekali Nah, nih. setelah dari 3 tahun itu dia mau Ya. jual itu rumah, harganya sudah 6 M nih. Wih, Dia luar biasa. laku itu rumah 6 Ya. M. Tiba-tiba ada uangnya 6 M. Nah, dari situ dia bikin bisnis. Padahal awalnya Yang tidak lain. ada apa-apa. Tidak ada, alasannya dia pergi cuma datang. Kemarin itu dia pergi rawat orang tuanya. Bayang dia lagi tidur, dia pijit-pijit orang tuanya, dia pijit kakinya. Ada telepon masuk. Nah, itu tadi ke rumah. Ternyata dari telepon itu dia bisa dapat selama 3 tahun. Ini menjadi rahasia ini, Nah, Bang. makanya saya juga mau ikuti. Jadi rahasia. Jadi kawan-kawan semua, kita masih mau lanjut. Pasti Anda penasaran. Apa dibalik kesuksesan kita selama ini? Tentu orang tua. Tapi bagaimana caranya bisa kita sukses? Dengan doa-doa mereka. Nah, ini rahasianya. Iya, tapi jangan dulu dibongkar sekarang. Next, berikut. Makanya kalau mau langsung datang ke sini live streaming bersama kami, boleh ikuti channel kami Farid Millennial yang terhits terkece di seluruh Indonesia, atau Ustadz Gaul, atau datang ke Deng Awi langsung pesan maki, insya Allah murah-murah jadi sini, tapi tidak boleh dipinjam. Oke guys, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu, Deng Awi. Siap. Ada penutup untuk teman-teman? Jangan, itu tutup saja dengan doa. Karena lebih bagus kalau doa yang tutup kita. Jadi kita tutup dengan doa, Ya. tapi sebelum kita berdoa tutup dengan pantun. Ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan tempat ini diberkahi oleh Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Semoga Allah menjadikan tempat ini tempat yang mubarak, penuh berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'din. Rabbana ghfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan terima kasih. Wacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.